Langsung aja deh kalau Iya, gitu ya. iya, iya. Kayak I think orang-orang udah di tahu, Ari Lasso TV juga kalau Udah misalnya tahu. kalian pengen nonton itu ada penjelasan yang cukup detail juga ya. Proses-prosesnya ketika lu kena dan lain-lain gitu. Tapi gue sekarang pengen ngobrol sama lu lebih dari segi spiritualnya. Gitu. Lu tau lah, gue yakin juga nih mungkin sekarang kalau misalnya lagi nonton, mungkin lu juga udah pernah kena COVID atau mungkin lu sedang dibayang-bayangi takut Ketakutan, juga atau sedang malahan gitu ya lagi nonton episode ini ketika lu lagi kena COVID juga gitu. Jadi kita mungkin bisa mendengar juga dari pengalaman seorang Ari Lasso juga gitu ya ketika positif COVID-19 kemarin itu. Oke. Ini unik nih. Seseorang yang gue anggap abang gue akhir-akhir ini, yang gue anggap ya awalnya bisnis partner gitu, bos bisnis yang banyak mensupport Ari Lasso TV sampai akhirnya kita deket kayak saudara. Oke. So, dia bertanya, apa yang lu rasain mas bro? Dia bilang gitu, sama persisnya. Yang gue rasain ketika gue positif itu gue bersyukur. Karena kita diajarin untuk bersyukur dalam situasi apapun. Di dalam hal ini adalah apa rasa syukur gue? Berarti Tuhan itu percaya gue bisa melewatin ini. Dan gue dipilih menjadi salah satu orang, menjadi salah satu saksinya untuk melewati ini. Serius nih, gue gak bohong. Ketika gue positif gue bilang, gue bukannya Tuhan kenapa gue kena? Kenapa padahal gue udah menjaga diri? Enggak, benar gue kayak, yes, I'm positif. Tuhan berarti tahu banget. Dan gue yakin gue bisa melewati ini. Karena di dalam Alkitab juga bilang, Tuhan tidak akan memberi cobaan melebihin kekuatan umatnya. Bener nih, gue lega nih ketika tahu. Jadi gue tahu apa yang harus gue lakukan. Berarti ini lu leganya ketika lu mengetahui, bukan lega atau bersyukur ketika setelah melewati. Enggak, karena lu gak ada ketakutan. Kan kita dibayang-bayang ini udah 9 bulan kan. Iya. Kan ketika kita demam, parno. Batu-batu parno. Iya. Bener nih, gue 3 hari, gue dari tanggal 6 malam sampai positif Januari tanggal 9 misalkan taruhlah ya gitu. Itu gue langsung, oke Tuhan, gue terima hasil ini. Thank you for trusting me to handle this situation. Dan gue bersama lu, gue akan lewat ini. Serius, gue langsung mempersiapkan semua sendiri. Gue isoman sendiri, gue belanja obat bersama dokter. Tentunya hal-hal sebagai manusia kita lakukan. Ya usaha sebagai manusia kita lakukan. Tapi spiritually, gue merasa bersyukur Tuhan mempercayakan cobaan ini ada di pundak gue. Ujian seberat ini di saat gue ulang tahun ke-48. Tentunya hal ini punya makna yang mendalam. Ini ulang tahunnya gak bakal gue lupain. Ulang tahun lagi kadonya mantep. COVID. Dan 18-nya gue masuk rumah sakit. Baru 18-nya masuk rumah sakit. 18-nya gue berarti masuk. 17 malam itu berat. makin parah. Berat. Gue udah mulai agak susah bernapas. Dan kemudian hasilnya keluar 17 malam. Hasil CT scan paru dan darah gue buruk. Buruk. Rencana Tuhan apa sih kira ke saat itu? Kayak... Yang ada di pikiran gue. Ya. Nah, Tuhan mengingatkan bahwa ini ada satu yang gue ada nih. Di malam-malam yang penuh kesepian ya, di malam-malam itu gue kadang bermimpi tentang apapun. Ya ada gue simpen ayat buat gue. Ada satu yang gue bacain, ini yang gue pelajarin. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tapi ia harus kehilangan hidup dan nyawanya. Markus 8:36. Gak ada artinya bro ketika lu ngalamin itu semuanya. Gak ada artinya. Yang lu pengen cuma sembuh. Iya beneran. Ya. Itu ada temen ngomong gini, orang kayak, kalau misalkan ini saya kasih 1 miliar per hari, sembuh nggak? Kata dia, enggak, gue bilang gitu. Yang lu pengen sekarang apa? Sembuh, gue bilang. Gitu. Jadi, ya di situ gue menyadari bahwa, ya Tuhan ngasih gue pelajaran bahwa, udah ya, 2020 udah gue kasih lu semua, jangan pernah lupakan gue ya, bahwa semua ini bersumber dari gue. Waktu ulang tahun itu gue itu yang gue rasakan. Wow. Tepat gitu. Di awal tahun, di saat ulang tahun, saat gue mestinya akan semakin lupa diri mungkin. Akan semakin merasa bahwa ini
karya gue, tapi sama Tuhan, bukan lu. Dan gue bersyukur atas ujian itu, Nel. Kenapa bro? Berarti Tuhan sayang sama gue. Berarti Tuhan tuh sayang banget sama gue. Kok bisa sih mikirnya kayak gitu? Lu iya, kita mindset kita, kalau Tuhan gak sayang sama lu dibiarin. Lu mau berbuat apa aja dibiarin. Lu gak diingetin, lu gak dijewer, lu gak dicubit. Lu dibiarin. Bener gak? Bener sih. Lu disayang kan sama bini lu? Sayang. Gak dibiarin kan? Kalau disayang kadang-kadang suka ditegur. Iya kan, ditegur, kadang-kadang dimarahin. Kadang-kadang juga didiemin ya. Iya dong. Emang harus didisiplinin lah kalau misalnya kita emang sayang sama seseorang. Iya, Tuhan juga punya cara tersendiri untuk mendisiplinkan gue. Gue penasaran, ketika lu bilang lu pengen menjadi manusia yang lebih baik lagi, apa sih impactnya buat orang-orang yang, let's say 1 juta subscriber di YouTube lu, atau mungkin 2 juta atau berapa juta orang yang follow lu di Instagram, like fans-fans lu. You have platform, you have influence. Yes, untuk itu mudah-mudahan ada, mungkin even cuma 5-10% pun kita udah bersyukur ya. Pasti. Karena ada juga sedemikian banyak orang di Indonesia ini ya, subscriber gue yang bilang gini, legend kok percaya COVID, goblok. Ada yang begitu. Ada. Padahal gue bisa sakit COVID gitu. Dipikir kalau legend tuh terus gak bisa kena COVID. Nanti ya masyarakat kita begitu. Nah. Jadi harapan itu tidak gue gantungkan tinggi-tinggi menginfluence orang. At least keluarga gue, at least sahabat-sahabat gue, at least orang-orang yang bekerja dengan gue, at least 5-10% aja followers gue tahu bahwa di dalam setiap perjalanan hidup seseorang itu pasti ada peran Tuhan. Bukan karena kita doang gitu. Tapi juga kita tidak bisa membuat apapun yang Tuhan telah rencanakan buat kita. Kalau kita juga enggak bergerak gitu. Ya kan? Kita bergerak, Tuhan juga dengan sistem Tuhan, dengan cara Tuhan. Tuhan juga udah punya plan, tapi kalau kita cuma duduk doang juga enggak akan jadi. Gue pengen orang menyadari itu, orang bisa mengambil pelajaran itu bahwa apa yang kita nikmati ini bukan melulu karena kehebatan kita. Jadi waktu it's a spiritual thing, gue kena COVID. Kepikiran nggak tanggal 17 malam itu ketika lu lagi sesak nafas, kayak gue bakal lewat nih? Enggak sampai kepikiran ke situ? Enggak. Gue yakin gue melewatin ini seberat apapun. Gue harus yakin. Karena dan gue yakin this is not my time gitu. Gue yakin banget dari awal. Jadi death itu atau kematian itu kayaknya jauh dari pemikiran lo, dari otak lo segala gitu ya. Jauh. Nah, gue yakin bahwa Tuhan mengingatkan gue dengan cara yang luar biasa untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi di tahun 2021. Untuk lebih bersyukur lagi bahwa semua ini berasal dari Dia. Dan Dia juga bisa dengan sekejap menarik semuanya lagi. Baik itu berkat, pekerjaan, talenta gitu. Nah, gue diingetin di awal tahun dan di ulang tahun gue gitu. Ulang tahun ke-48 loh. Gitu nih. Jadi ya gue bersyukur Tuhan masih memberikan gue peringatan dan sekaligus menguatkan gue sampai gue sembuh.